Sebelum kita melanjutkan persekutuan umum kita ini, aku mau mengajak teman-teman semua untuk on cam agar terlihat wajah-wajah yang diberkati dan kita semakin mendalami PU kita ini. Ayo teman-teman untuk on cam. Ini harus on cam ya teman-teman, biar kita semakin mendalami PU kita ini. Sebelumnya, saya juga ingin menyapa. Shalom Bang Ben. Shalom. Kok gue nggak disapa? Selamat datang di PU Online FKMKFT pada hari ini dengan tema Israel dalam Alkitab versus Israel masa kini yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9-10 yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Puji Tuhan kita ucapkan karena Dia masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersekutu walaupun masih secara online. Walaupun masih secara online, tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita untuk mengadakan PU online kita ini. Untuk semakin masuk ke hadirat Tuhan, mari kita ambil sikap teduh kita. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana atas berkat dan perlindungan-Mu, kami dapat bersekutu dalam persekutuan umum kami ini secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami, agar kami semakin masuk ke hadirat-Mu dan semakin fokus mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menjauhkan roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami dalam mendengarkan ibadah ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam diri kami. Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji dan menyembah nama-Nya, kita mau menerima sukacita surga dan merasakan kasih-Nya. Mari kita angkat lagu pujian Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di hutan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, Kau bersorak bagi
bagimu, sukacita surganya penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan pastikan di badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, sebentar kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita rendahkan hati dan merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita renungkan kembali betapa berartinya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sujud di altarnya dan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita angkat lagu pujian sujud di altarnya dengan sepenuh hati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan sikap berdoa, aku mau mengajak teman-teman, mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan dalam seminggu ini. Apakah yang kamu lakukan dalam seminggu ini menyenangkan hati Tuhan? Atau yang kamu lakukan dalam seminggu ini hanyalah menyakiti hati Tuhan dan juga perasaan sesama kita? Tuhan selalu ada bagi kita, menjadi Bapa yang setia dalam setiap keadaan. Terkadang kita bertanya, kenapa ini semua terjadi di dalam hidupku? Kenapa keadaan ini menimpaku? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa bukan ke dia saja? Kita selalu berpikir bahwa hidup kita yang paling berat untuk dijalani. Hidup kita yang paling hancur. Dan kita hanya bisa mengeluh di setiap keadaan tanpa berpikir bahwa di setiap keadaan yang terjadi bagi kita,
Itu adalah salah satu cara Tuhan agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Kadang, saat keadaan kita tidak baik-baik saja, maka kita meminta pertolongan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita hanya datang kepada Tuhan saat kita butuh saja. Terkadang, menjadi pertolongan pertama adalah nasihat teman dan sahabat kita. Dan yang menjadi pertolongan terakhir adalah kita pergi ke Tuhan. Kita lebih sering curhat dan berkeluh kesah dengan teman kita sendiri daripada Bapa kita yang Maha Kuasa. Saat senang kita lupakan Dia, dan saat kita tidak tahu arah lagi, barulah kita berlari mencari Dia. Mari kita renungkan kembali, apakah saat kita mengalami keadaan terpuruk, kita pergi sujud di altarnya, atau malah kita bersungut-sungut. Kita harus benar-benar bisa mengerti bahwa semua yang terjadi pada hidup kita ini adalah semua rencana Tuhan. Memang terkadang bagi kita, keadaan yang kita alami dengan keadaan yang dialami orang lain tidak sebanding dengan kita. Jatuhnya, kita selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Padahal, tanpa kita sadari, banyak orang di luar sana yang ingin di keadaan kamu sekarang. Banyak di luar sana yang cemburu dengan apa yang kamu peroleh saat ini. Tetapi, karena kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, jadinya kita tidak bersyukur dan selalu merasa kekurangan. Mari kita ingat, kapan terakhir kali kita menyenangkan hati Tuhan? Kapan terakhir kali saat ada masalah, kamu benar-benar mengandalkan Tuhan? Kapan terakhir kali kamu menomorsatukan Tuhan dibandingkan dengan yang lain? Terkadang, saat hatimu terasa hancur dan tak seorang pun yang kamu andalkan, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Dia mampu menggunakan apa saja yang ada di sekitarmu untuk menghiburmu, termasuk menggunakan orang-orang yang di sekitarmu. Untuk itu, mari kita ambil waktu doa pribadi. Mari kita akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala belahku. Sujud di altarnya, ku nawari putri
Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Denny Sianipar. Untuk itu, kita siapkan hati kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita angkat lagu pujian, Ku Percaya Janji. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buat pulang lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Berharga bagiku, Kaulah jaminanku
Dipersilakan kepada Bang Benny. Kepada Bang Benny, kami persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Apakah suaraku terdengar jelas? Ini soalnya tadi keluar juga sempat ketik. Terdengar jelas kah? Masuk, Bang. Terdengar, Bang. Oke. Boleh host untuk present screen-nya? Iya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kiranya Tuhan yang pimpin kami untuk mengerti pimpinan-Mu. Ya Tuhan yang dalam cara pandang yang tepat, ya Tuhan ya Bapa, seperti yang Kau memandang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebentar ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman, saya yang kita akan sampaikan hari ini. Ya, tunggu ya bentar ya. Ini. Ya, maaf ya teman-teman, tadi ada gangguan teknis. Maklum ya kalau kerja di rumah kayak gini gitu ya, ada anak. Ya, aku perluas tema kita hari ini. Tadinya teman-teman menginginkan Israel zaman yang di Alkitab dengan Israel modern atau Israel masa ini, tapi pikir itu masih terlalu sempit sebelum kita, maksudnya sempitnya apa pokok pembahasannya gitu. Nah, aku rindu kita bahas dengan cara yang lebih luas gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen memandang Zionisme di masa ini gitu.
dan kita lihat nanti cara pandang Kristen tentang Zionisme dari masa ke masa gitu ya. Next slide. Boleh next slide? Ya, ini seorang jurnalis ya. Sebelum. Jurnalis bernama John Acton bilang power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely gitu ya. Ini statement ini kayaknya lagi kembali kembali naik lagi gitu ya, statement dari John Acton ini karena salah satu manga dan anime yang berjudul Attack on Titan gitu. Mungkin di sini ada para Jaegeris gitu ya. Ini statement yang sangat terlalu sempit ya ininya ya. Nggak ada yang tahu istilah-istilahnya ya. Nah, jadi tapi ini power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, teman-teman. Ini jadi statement yang bisa dibilang jadi frame apa yang akan kita bahas saat ini. Ujung-ujungnya itu jatuhnya ke ini nanti. Gitu. Next slide. Asal mula Zionisme, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, ini aku mau bahas. Aku mau tanya secara langsung, jadi biar saya tahu kapan saya harus ngebut dan harus slow down gitu ya. Teman-teman boleh kasih komentarnya di chat gitu ya. Teman-teman adalah orang yang sudah tahu secara detail. Yang pertama, golongan pertama adalah orang yang tahu secara detail. Yang kedua mungkin orang yang mau tahu lebih detail, atau yang ketiga tidak terlalu mau tahu gitu, atau bisa dibilang tidak mau tahu gitu ya. Jadi 3 ya. Coba teman-teman kasih aku feedback nanti di kolom chat. Kalian ini siapa? Orang yang mau tahu soal ini secara detail? Orang yang sudah tahu, mau tahu atau tidak mau tahu, itu aja. Sudah tahu, mau tahu artinya mungkin sudah tahu tapi pengen tahu lebih dalam. Atau yang ketiga gitu ya, tidak mau tahu. Jadi kalau nggak mau tahu juga ya udah gitu, nggak apa-apa, keluar aja gitu dari ininya gitu ya. Atau ya teman-teman bolehlah kemana-mana jalan-jalan. Jadi wah mau tahu ya, banyak yang mau tahu ya. Gitu ya. Oke. Tidak mau tahu, mau tempe. Oke, makasih Gunawan. Aduh, alumni kita satu ini ya, makin absurd aja ya. Sudah mau tahu dari pelayan nih. Pelayan mau tahu. Ini mau tahu semua ya. Cuman Gunawan kayak nggak mau tahu. Gun, silakan keluar Gun. Oke, teman-teman. Ya, aku kenal Gunawan ya, jadi aku teman-teman jangan menganggap aku mengusir Gunawan beneran gitu ya. Jadi gini, Zionisme latar belakangnya pasti tidak bisa tidak gitu, itu adalah perjanjian lama, PL. Ini salah satu landasan dan ini jadi tradisi Yahudi gitu ya, bahwa itu adalah tanah perjanjian mereka gitu ya. Jadi teman-teman masih dalam PL gitu ya, dalam PL, pandangan PL yang sempit gitu ya, tidak bisa tidak dipungkiri gitu ya, bahwa bangsa Israel dalam masa kini sekalipun masih memandang itu adalah tanah mereka. Jadi tetap isu ini tetap adalah isu perebutan tanah gitu ya, Zionisme. Lalu teman-teman, apa sih yang jadi akar mulanya gitu ya? Negara Israel ini didirikan gitu. Israel didirikan tuh 1948-an gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung jadi negara Israel, nggak. Sebelumnya tuh PL tuh bangsa ya. Gitu, bangsa tuh Allah itu teokrasi. Pemimpin bangsa itu adalah Allah gitu sebenarnya, teokrasi gitu ya. Kedaulatan adalah milik Allah gitu.
Meskipun nanti pada masa kejatuhannya di Samuel teman-teman lihat bahwa bangsa Israel minta diangkat seorang raja gitu ya. Tapi tetap raja ini pun dalam Allah lah yang mengangkat raja ini. Lalu nanti jatuh dalam dosa gitu ya, itu raja-raja setelah Israel terpecah gitu ya, dan itu juga buah dari dosa dan kemarahan Allah. Itu jadi Israel Utara dan Israel Selatan. Itu buah dari dosa, teman-teman nanti bisa lihat gitu ya. Israel terpecah lalu dan itu tetap dalam dalam ranah teokrasi sebenarnya, tapi bukan lagi Allah yang memerintah secara langsung, tapi raja. Tapi meskipun raja-raja itu pun tetap jatuh gitu ya dalam dosa gitu ya. Nah, lalu yang terjadi di masa-masa itu, teman-teman, nanti teman-teman lihat nanti setelah masa pembuangan, Israel tuh balik lagi ke tanahnya. Teman-teman bisa lihat di Perjanjian Baru gitu ya. Perjanjian Lama, Israel tuh balik ke tanahnya, tetap balik ke tanahnya. Meskipun nanti datang nih masa sebenarnya sudah di akhir Perjanjian Lama dan masa Perjanjian Baru itu Israel sudah dalam penjajahan secara secara politis oleh Romawi gitu. Tapi secara politis saja sebenarnya. Kalau teman-teman lihat ingat hukum yang terjadi di bangsa itu waktu itu ada hukum politis dan hukum agama. Jadi itu bahkan hukum agama, kalau teman-teman ingat peristiwa penyalipan Yesus gitu ya, hukum agama itu seperti seolah-olah tuh letaknya di atas hukum negara waktu itu gitu ya. Khususnya Romawi yang saat itu menjajah gitu ya. Nah, jadi intinya tuh Israel adalah korban balas dendam juga orang Kristen saat mendominasi. Orang Yahudi jadi tercerai gitu ya, teman-teman. Pasca Indonesia lagi kekristenan mendominasi gitu ya, nanti ada kaisar yang membela kekristenan gitu ya. Nah, habis itu kekristenan mendominasi masuk ke ranah pemerintahan bahkan gitu ya. Nanti saya akan bahas secara lebih detail gitu ya. Bangsa Yahudi nih yang akhirnya tercerai gitu ya. Tadinya Yahudi menindas kekristenan, balik nih nanti gitu ya. Saya akan jadi di pertemuan kali ini saya akan memperlihatkan catatan-catatan kelam orang Kristen sekalipun, atau mungkin dalam konteks saat itu Katolik gitu ya. Sebenarnya Kristen sih gitu ya. Ya itulah nanti ya, beda sejarah gereja nanti ya kalau bahas sejarah gereja. Intinya teman-teman, Israel adalah korban balas dendam orang Kristen termasuk di dalamnya. Lalu mereka berdiaspora. Jadi ini gini teman-teman, kecenderungan ketika ditindas gitu ada diaspora itu menyebar ke tempat lain. Kekristenan juga seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman lihat surat Yakobus, terus suratnya Yakobus itu untuk jemaat yang berdiaspora, Ibrani juga seperti itu. Jadi itu ketika ditindas ada kecenderungan berdiaspora gitu ya, atau memencar gitu ya. Nah, jadi Yahudi tercerai-berai gitu ya. Nah, ini ingat teman-teman, ini masih dalam konteks kebangsaan, bukan kenegaraan ya sebenarnya gitu ya. Ini bangsa Yahudi gitu. Jadi belum kita lihat sebagai dalam konteks konstitusi negara gitu, bukan. Nah, lalu diaspora ke berbagai tempat, Eropa, negara-negara di Eropa, negara-negara di Arab, Amerika Serikat bahkan gitu ya, paling terakhiran kayaknya di Amerika Serikat gitu. Nanti ada istilah lobby-lobby Amerika gitu ya, lobby-lobby Amerika Serikat. Itu Israel tuh jadi bukan mengangkat sih, lebih ke membuat sebuah karena mereka waktu itu udah banyak orang sukses, banyak yang akhirnya menempatkan posisi gitu, dan akhirnya mereka punya power sendiri nih gitu. Terlebih mereka melobi-lobi itu kaum Republik gitu ya. Nanti kan ada Demokrat dan Republik. Demokrat lebih ke humanis, Republik lebih ke agamis. Itu terus terjadi di Amerika. Nah, nanti berdirinya bangsa Israel tuh ditolong sama Amerika kebanyakan gitu ya. Nah, diaspora ke berbagai tempat,
ada penganiayaan terhadap umat Yahudi di abad terjadi sejak di abad 12, dan itu juga di masa kekristenan lagi punya power secara konstitusi juga. Jadi teman-teman ingat statement tadi terakhir gitu ya. Power tends to corrupt gitu. Ternyata umat Kristen ketika dapat power ternyata juga corrupt gitu ya. Rusak gitu ya. Makanya saya juga tidak setuju dengan isu Jokowi 3 periode gitu ya, bisa tends to corrupt juga gitu. Nah, next slide. Next slide. Next slide. Ya. Nah, andil Kristen nih terhadap pembulian sebenarnya. Sebelumnya. Kok jadi banyak? Yang gambar gereja, slide keempat. Jadi ini nih. Nah, andil Kristen terhadap pembulian kaum Yahudi di Spanyol dan di Portugal, teman-teman, dikeluarkan peraturan kepada orang Yahudi harus jadi Kristen, dipaksa Kristen. Orang Yahudi, teman-teman. Berasa ada dejavu nggak nih? Orang Indonesia nih. Orang Kristen dilarang berbincang-bincang dan makan bersama dengan Yahudi, bergaul dengan orang Yahudi saja sudah sesat. Waktu itu terjadi seperti itu. Pola-pola pikir seperti itu gitu ya. Kan berasa ini kayaknya terjadi di dalam kehidupanku di Indonesia begitu ya. Mungkin begitu teman-teman rasanya. Lalu teman-teman gereja Katolik pun punya doa-doa yang dibakukan gitu. Teman-teman yang Katolik jangan sensitif, tapi ini terjadi gitu ya. Ini benar terjadi. Jadi itu dibakukan artinya itu jadi doa wajib waktu itu. Judulnya Improperia sama Oremu et pro Judais itu ya bacanya. Yang di dalamnya tertulis ada tulisan terkutuklah orang Yahudi yang telah membunuh Tuhan kita. Jadi itu ada ada stigma dari umat Kristen waktu itu, orang Yahudi adalah pembunuh Kristus gitu ya. Jadi itu kita nggak melihat bahwa kita pun pembunuh Kristus gitu. Karena dosa kita Kristus tuh disalibkan gitu. Tapi lebih ngelihat dalam arti yang sangat sempit seperti ini gitu ya. Sehingga tuh kebencian itu digoreng gitu ya istilahnya gitu ya. Next. Ini yang mungkin teman-teman yang Protestan. Next slide. Yang gambar Luther. Yang Protestan mungkin merasa kaget gitu ya. Ini tulisan Luther, teman-teman. On the Jews and their lies gitu ya. Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka. Ini tulisan pribadi Luther, teman-teman. First to set. Jadi ini Luther kasih advice, kasih saran-saran gitu ya, dan ngeri sarannya teman-teman. Sarannya ngeri. Jadi jangan terlalu gila-gilain Luther banget lah teman-teman. Ingat teman-teman, power tends to corrupt. Gitu. Nah, di awal pelayanan Luther di masa muda teman-teman, Luther tuh cenderung lebih ke suara-suaranya gitu ya. Surat-suratnya tuh lebih ke jadilah teladan bagi mereka sehingga mereka bisa merasakan kasih Allah. Tapi justru di masa tuanya, dan saya harap dia tidak berakhir seperti itu gitu ya. Luther juga punya luka-luka sendiri mungkin gitu ya. Jadi teman-teman lihatlah manusia sebagai manusia gitu ya. Kita jangan jatuh seperti orang-orang yang kita lihat mengagung-agungkan imam mereka gitu, tetapi ya akhirnya kita nggak lihat secara utuh gitu. Nah, ini teman-teman, saya pengen ngajakin teman-teman untuk menilai pribadi sebagai pribadi gitu ya. Masih Luther. First to set fire their synagogues or schools gitu ya, untuk dibakar. Rumahnya dihancurkan aja. Terus buku-buku Talmud gitu ya, kitab mereka yang sesat itu diambil gitu ya, dibakar.
rabi-rabinya jangan ngajar gitu ya. Sampai mereka tuh nggak boleh punya surat surat jalan gitu ya, safe conduct itu tuh surat jalan untuk keluar gitu ke daerah, ke jalan besar gitu ya, dihapuskan saja gitu ya, supaya mereka nggak punya bisnis di countryside gitu ya, di pinggiran. Lalu mereka tuh nggak boleh dapat pinjaman sebenarnya. Usury itu lebih ke ini sih, lebih ke lintah darat sebenarnya gitu ya. Tapi jangan kasih pinjaman, biar mereka nggak kaya. Ambil silver and gold-nya. Lalu nih, ngeri nih, gitu ya. Kasih alarmnya. Tapi ada nih. Tapi kalau kita takut, mereka menyakiti kita dan dan menyakiti istri kita, anak kita, gitu ya. Udah, lakukan aja seperti yang dilakukan oleh bangsa lain, orang Prancis, Spain, Bohemia. Keluarkan mereka dari negara ini. Ini teman-teman yang terjadi. Next slide. Puncaknya adalah dia. Puncaknya adalah si Hitler ya, dengan antisemitismenya itu ya. Dia di awalnya tuh dia merasa aneh gitu ya, kenapa orang Yahudi pada kaya semua, kami miskin. Kenapa orang Yahudi nggak ada yang antri sama roti? Nggak ada yang antri roti, aku begini. Gitu ya. Terlebih banyak banget perlakuan-perlakuan yang dia dapatkan mungkin dari guru matematikanya, katanya. Ada yang bilang dia guru matematikanya Yahudi suka memukuli dia, gitu ya. Dia dendam. Power tends to corrupt. Begitu Hitler dapat power, 6 juta, yang tercatat 6 juta, nggak tahu. Itu masuk ke kamp konsentrasi dan juga dibantai di tempat. Kalau bahas kengeriannya si Hitler, ya udah inilah ya. Tadi saya bilang Luther ya, Hitler sekarang ya. Nah, teman-teman, akhirnya datanglah Theodor Herzl. Next slide. Theodor Herzl ini adalah bapak dari Zionisme. Tapi sebenarnya waktu si Herzl kasih propagandanya pulang ke tempatnya gitu ya, pulang ke Sion gitu, kembali ke Sion kan ya, Zionisme. Nah, si Herzl ini sebenarnya nggak terlalu disambut gitu ya, karena waktu itu juga jadi ini sebelum antisemitismenya si Hitler ya, karena waktu itu juga banyak orang-orang Yahudi yang mapan gitu, banyak kaya gitu ya mereka, dan mereka melihatnya ya lebih ke, setelah propaganda ini ada gitu ya, lebih ke Zionisme, humanisme gitu ya, lebih ke nilai-nilainya, value-nya sebagai kemanusiaannya yang diperjuangkan sama bangsa Yahudi di perantauan atau di diaspora gitu ya. Tapi ketika Hitler datang dengan segala kengeriannya itu, akhirnya statement ini keluar. Percuma jadi warga negara Belanda, Jerman, Prancis, Austria. Kita dianiaya di negara tempat kita tinggal. Kita harus punya negara yang bela kita. Kita harus punya negara sendiri. Akhirnya Israel berdiri tahun 48. Satu sisi Amerika Serikat, Rusia gitu, dan negara Eropa lain dukung karena mereka merasa bersalah atas Holocaust itu yang terjadi gitu ya. Akhirnya udah deh gitu. Apalagi di Amerika ini paling banyak yang bilang berdirinya Israel sebenarnya dipaksakan karena waktu itu juga belum ada tanah gitu ya. Ini aku kasih pendapat pribadi ya gitu ya. Palestina dipilih karena konsep Zionisme lah yang dapat menyatukan umat Yahudi. Kayaknya propaganda yang bisa menyatukan itu adalah konsep Zionisme. Pulang kembali ke Sion. Gitu. Palestina lah gitu. Mungkin nggak harus gitu ya. Pulang ke Sion gitu ya. Tapi akhirnya ya Palestina kena. Jadi datanglah orang-orang Yahudi dari Eropa ke Palestina dengan senjata, dengan cara menduduki satu desa, dengan di bumi hanguskan. Teman-teman lihat nggak? Ketika ternyata Israel punya power,
Israel melakukan hal yang setali 3 uang. Israel kembali menindas lagi gitu ya. Teman-teman, ini yang jadi sorotan buat kita gitu teman-teman. Jangan enjoy your power gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Nanti teman-teman mungkin one day dikasih power lebih dari sekarang. Ya gitu ya. Tapi ingat teman-teman, seperti yang Uncle Ben bilang sama Spider-Man, gitu ya, dalam kekuatan yang besar hadir juga tanggung jawab yang besar. Tapi saya pikir nggak sedangkal tanggung jawab aja sebenarnya. Ntar kita lihat ya. Jadi datang orang itu dibantai penduduk desa itu, diduduki baru, dijajah teman-teman. Orang dari diaspora ngumpul lalu membantai satu tempat. Sebagian dibiarkan lari ke desa lain dan penduduk desa lain ketakutan dan kabur. Lalu desa kosong itu diduduki. Datanglah imigran-imigran itu. Dan sebenarnya orang-orang yang berimigrasi ke Israel modern ini, teman-teman, ini adalah orang-orang yang sebenarnya nggak kaya di kampungnya. Jadi kalau orang-orang kaya tuh cenderung lebih ke ya udah nikmati. Hisbat itu kayak tempat-tempat mereka ini kayak seperti kayak peninggalan deh, apa sih, tempat sementara mereka gitu buat vacation gitu, kayak villa mungkin ya. Baru balik lagi mereka ke Amerika. Orang-orang kaya Israel seperti itu. Mereka jadi sebenarnya tidak secinta tanah air itu gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Nggak terlalu pengen banget gimana. Paling ya pas mati pengenlah dikubur di kampung gitu ya. Nah, kita akan beralih dari isu Zionisme ke Kristenan kita. Next. Next. Lihat, ini udah tadi ya. Next slide. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Kristen fundamentalis dan Kristen okumenik. Ini pendapat yang ekstrim to ekstrim. Gitu ya. Fundamentalis tuh berpikir bahwa firman Tuhan ya firman Tuhan gitu ya. Ini seperti kayak apa ya? Kayak lebih kebanyakan umat Muslim memandang Al-Quran gitu ya, lebih kayak ya udah Al-Quran itu relevan secara hurfiah dari zaman ke zaman gitu ya. Nah, jadi tidak ada penafsiran yang harus disesuaikan. Lalu ekumenik itu cara mandang Alkitabnya lebih ini lagi. Ya, maksudnya agak liberal juga gitu ya, agak aneh juga gitu ya. Orang ekumenik melihatnya, tapi ini di masa itu terbagi menjadi dua ini, teman-teman. Gitu ya. Sekarang aja nih kayaknya mulai ada yang kaum bisa dibilang kaum Injili yang pietis gitu ya. Injili itu sebenarnya kaum Injili lebih ke kaum fundamentalis sebenarnya gitu ya. Akhirnya mendukung Israel. Siapa yang kan ada ditulis gitu ya, dalam Kejadian juga, dalam konteksnya Bilangan juga gitu ya. Siapa yang kalau dalam Kejadian kan si Abraham ya, siapa yang mengutuk engkau maka dia akan terkutuk gitu ya. Siapa yang memberkati engkau dia akan diberkati, nanti itu ada tulisannya. Jadi orang fundamentalis itu mengartikan itu secara harfiah, lalu orang ekumenik menyepelekan itu gitu ya. Nah, kalau orang Kristen ekumenis memandang Alkitab bukan firman Allah, melainkan tulisan sakral dari orang yang percaya kepada Allah. Nah, jadi harus dipandang seperti teks-teks kuno, tapi tetap ada sakralnya gitu. Yang penting diambil intisarinya gitu ya. Nah, namun yang di Kristen fundamentalis misalnya teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu di masanya George Bush apalagi gitu ya, kalian belum lahir mungkin gitu atau sudah lahir tapi masih dede gitu ya. Itu kan George Bush itu penasehat spiritualnya adalah Billy Graham. Gitu. Sama satu lagi lupa aku namanya gitu ya. Jadi dipengaruhi pandangan bahwa Israel adalah umat Allah. Maka apapun caranya dengan kekerasan atau melanggar HAM itu tidak penting. Ini adalah penggenapan, ini rencana Tuhan. Jadi teman-teman, kita lihat di sini kita belajar menilai ajaran juga dengan dengan hati nurani kita sebagai umat Allah gitu ya, yang diubahkan tapi juga dengan ajaran Alkitab gitu. Saya teringat teman-teman sumpah dokter.
ini ada dilema gitu. Waktu itu saya punya anak kedokteran, politik perlu bunuh. Itu bukan banyak dokter untuk jadi. Jadi seperti itu teman-teman, saya lihatnya. Jangan sampai kita tuh kehilangan kebenaran itu gitu, nilai kebenaran gitu, karena sosok yang kita agungkan gitu ya. Misalnya sosok yang kita agungkan maksudnya kayak Billy Graham gitu dan lain sebagainya. Tadi Martin Luther teman-teman. Next. Saya harap ada sedikit sharing atau tanya jawab. Next slide. Ya, membaca Alkitab lebih utuh gitu. Israel, PL dan PB adalah bangsa. Kalau teman-teman lihat tadi ya, Israel itu teokrasi, bukan sebuah negara. Sebelumnya tadi, ya. Bahkan seandainya monarki pun tadi itu pun bentuk pemberontakan terhadap Allah sebenarnya gitu ya. Allah tuh tidak menyetujui gitu ya. Kok ini sebelumnya tetap ini udah keterusan nih. Ya. Dalam perjanjian baru Yesus tidak berurusan lagi dengan kebangkitan negara Israel, teman-teman. Tidak pernah dalam perjanjian baru ada propaganda dan Israel sebagai negara akan bangkit lagi. Bahkan teman-teman, ini cenderung sebenarnya Yesus menghardik itu. Teman-teman, kalau teman-teman ingat apa yang dianggap sama para murid gitu, teman-teman. Kalau waktu ingat si Yakobus dan Yohanes memperebutkan posisi siapa yang duduk sebelah kanan Allah gitu ya, lalu dalam Injil yang lain gitu ya dibilang ini mamanya Yakobus dan Yohanes juga sebenarnya terlibat gitu ya untuk seperti kayak melakukan nepotisme gitu ya, lobby sama Tuhan dapat kedudukan, tapi Tuhan bilang enggak, bukan itu, aku bukan mau jadi raja atas bangsa negara Israel. Dalam Kristen di Efesus itu aliran manapun mereka tinggal. Jadi seharusnya ini yang jadi propaganda umat Allah atau Kristen Yahudi seharusnya gitu ya. Paling tidak orang Kristen lah gitu. Kalau teman-teman ingat gitu ya, tahun berapa ya, 2000 berapa gitu ya. Ini ada orang yang saya pikir terlalu naif gitu ya. Pengen ngerayain orang Indonesia, Kristen Indonesia, saya lupa gereja apa gitu, saya nggak mau sebut gitu ya. Tapi mereka buat merayakan ulang tahun Israel di Indonesia. Gitu. Ya terlepas dari kepercayaan itu gitu ya, oke lah itu milik ranahmu pribadi, tapi kalau ketika diangkat sama ranah publik itu kita harus perhatikan kita di mana. Itu ngerayain ulang tahun Israel sangat tidak bijak teman-teman di Indonesia. Ini memperkeruh justru. Kita nggak perlu angkat-angkat isu soal agama, soal orang Kristen gitu ya. Mayoritas di Indonesia sudah menyangkut pautan itu gitu. Next slide. Next slide. Ya ini Pak Yongki Karman ya. Ini dosen perjanjian lama di STFT Jakarta, dulu STT Jakarta. Dia pendeta. Dia doktornya khusus ke perjanjian lama memang gitu, dan saya sangat terkesan dengan statement dia gitu ya. Dia bilang umat Kristen jika sungguh-sungguh menghormati keindonesiaannya, bahwa dia orang Indonesia, pertama-tama dalam berkonstitusi dia orang Indonesia, kita tidak menghendaki penjajahan. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia, kita tuh nggak menghendaki penjajahan. Dalam kasus ini jelas Israel menjajah Palestina. Ini statement dia, tapi ini statement waktu di kasus yang beberapa tahun yang lalu juga. Ya ini kan sangat berkepanjangan. Sampai kita dalam keputusasaan kita mungkin kapan ini berdamai ya? Mungkin sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, ini tidak ada perdamaian. Mungkin gitu ya. Nah teman-teman, ketika kita lihat yang disampaikan oleh 1 Petrus 2 tadi teman-teman, itu kamu
bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Kepunyaan Allah supaya kamu memberitakan kebesarannya gitu ya. Ini yang seringkali hilang, teman-teman. Kita cuman senang dengan kata kamu bangsa terpilih. Senang banget kan? Bangsa terpilih gitu ya. Kayak kalau di film Harry Potter, the chosen one gitu ya. Dia yang telah terpilih akan mengalahkan Voldemort gitu ya. Kesannya tuh hebat banget gitu ya. Tapi kita lupa bahwa di dalam statement itu, di 1 Petrus disampaikan bahwa kamu adalah umat yang kudus. Umat yang harusnya tidak serupa dengan dunia. Yang tidak bercela. Kepunyaan Allah. Artinya kepunyaan Allah adalah kita mengalahkan Allah gitu ya. Artinya kita tuh adalah pribadi yang kita adalah umat yang menjadikan Allah dalam hati kita, dalam hidup kita, dan dalam kehidupan kita bernegara seharusnya. Kepunyaan Allah. Yang paling penting juga teman-teman, supaya kamu memberitakan, itu dalam 1 Petrus tadi, supaya kamu memberitakan. Ini yang harus kita ingat, gitu ya. Kita bukan lagi enjoy salvation lagi, gitu ya, tapi kita benar-benar kamu beritakan. Karena salvation is nothing, teman-teman, without gospel. Keselamatan itu bukan apa-apa kalau Injil nggak diberitakan. Karena bukan kita fokus, Allah fokusnya. Make Israel great again, mungkin masalahnya apa? Fokusnya siapa? Israel dibesari atau Allah yang besar? Allah yang dibesarkan, Allah yang ditinggikan. Ini pertanyaan yang penting buat teman-teman pikirkan ketika teman-teman jadi seorang Zionis Kristen di Indonesia. Membela mati-matian Israel. Ya teman-teman akhirnya tahu ya posisi saya di mana gitu ya jadinya gitu ya. Tapi teman-teman apapun posisi teman-teman gitu ya. Next slide. Teman-teman harus menghayati ini. Next slide. Absolute power belongs to the one who loves absolutely. Hanya pribadi yang mengasihi secara absolut yang boleh memiliki kekuatan, kekuasaan yang absolut. Beruntungnya kita punya Kristus. Power tends to corrupt. Memang itu ya. Israel jatuh. Bangsa. Orang Kristen juga jatuh. Orang Muslim juga jatuh di Indonesia. Punya kita kecenderungan ini. Tapi Allah kita enggak. Allah kita enggak, teman-teman. Konsekuensinya apa? Next slide. Konsekuensinya apa sih, teman-teman, ketika kita mengalahkan Allah yang seperti itu? Lukas 25 ayat 40. Ini kisah tentang di awal, ini frame-nya adalah pemisahan kambing dan domba. Orang yang masuk surga dan tidak. Orang yang akan bersama Yesus Kristus, yang bersama Allah atau tidak, gitu ya. Lalu tuh ini dikasih sebenarnya perumpamaan gitu ya, tapi ini sangat eksplisit bahwa Yesus sangat menggambarkan dirinya itu raja itu. Gitu ya. Sang raja mengasosiasikan dirinya dengan hamba yang paling hina. Kalau teman-teman lihat, coba minta salah satu buka Lukas 25 ayat 40. Minta Gunawan buka Lukas 25 ayat 40. Abang Gunawan, sarjana teknik. Adakah Gunawan? Kalau Gunawan nggak ada,
Boleh minta siapa ya? Biar tunjuk. Boleh minta Manik FT Unila. Baca Lukas 25 ayat 40. Manik FT Unila. Iya Bang, bentar Bang. Bisakah? Bang, Lukas nggak nyampe 25 tau Bang? Iya ya. Lukas berapa ya? Kok gue jadi salah sih? Lukas bukan sih? Tunggu ya teman-teman ya. Lukas 24 ya? Iya Bang. Oke, silakan. Tolong bacakan. Satu ayat aja ya Bang. Iya. Lukas 24 ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Sorry. Bukan itu. Bukan itu. Kok Lukas sih? Ini, sorry. Kayaknya Matius deh. Oh iya, Matius 25. Matius 25. Ayat 40. Sorry, bukan Lukas. Oke Bang. Aku bacain ya Bang. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Iya, makasih ya. Teman-teman, siapa sih yang paling hina itu, teman-teman? Kalau teman-teman lihat di Matius 25, teman-teman. Itu yang paling hina adalah ayat 36 mengatakan orang yang telanjang, orang yang sakit, orang yang di dalam penjara. Artinya, teman-teman, jangan sampai, teman-teman, cara pandang teman-teman itu justru teologi kalian, teologi kita, justru menggerus yang namanya kasih, yang namanya belas kasihan. Seharusnya kita tidak memahami, seharusnya kita tidak mendukung kekerasan, kekejian, penindasan. Entah itu Hamas yang melakukan, ataupun itu Israel yang melakukan. Seharusnya orang Kristen berdiri paling depan ketika penindasan terjadi. Sang raja mengasosiasikan dirinya dengan hamba yang paling hina. Ini tentang orang-orang yang merasa melakukan sesuatu untuk Allah dan orang yang melakukan sesuatu untuk Allah tapi tidak merasa dia melakukannya untuk Allah. Artinya ini orang-orang yang ini lagi bahas kamu yang mana gitu. Kamu melakukan nggak sih? Kamu berdiam nggak sih buat orang-orang yang paling hina ini? Teman-teman lihat ada kata hamba. Udah hamba hina, teman-teman. Untuk hamba yang paling hina ini. Udah hamba hina pula. Yang paling hina pula. Ini teman-teman mengingatkan kita akan yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Filipi 2. Dia bilang, dalam kesetaraan dengan Allah itu, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengambil rupa manusia. Ambil rupa manusia. Lalu mati di salib. Mati dengan cara yang paling hina.
Yesus bukan mau mengasosiasikan saja, tapi Yesus tahu, dalam konteks ini tahu ya, dalam konteks Matius 25:40. Yesus tahu bahwa dia akan jadi hamba yang paling hina itu demi manusia. Teologi kita jangan sampai menggerus belas kasihan. Ketika teologi menggerus belas kasihan, kita perlu pikirkan lagi teologi kita. Gimana teman-teman bisa mendukung sesuatu yang kita anggap penindasan demi pulang kampung? Sepenting itukah pulang kampung? Pertanyaannya itu. Next slide. Kita yang berkenan di Edi. Apakah dengan tidak mengutuk perbuatan negara Israel kita sedang diam terhadap penindasan? Jangan hakimi saya buru-buru ya teman-teman. Ini dinikmati aja dulu, ditelan aja dulu gitu ya. Saya tahu ketika saya membawa ini mungkin teman-teman akan ada perbedaan dan saya nggak apa-apa dengan itu. Saya nggak paksakan. Ini sebuah pertanyaan. Apakah dengan tidak mengutuk perbuatan negara Israel, kita sedang diam terhadap penindasan? Next slide. Umat Allah tapi tak boleh mengutuk orang manapun. Negara manapun tidak boleh sebenarnya dikutuk. Artinya tidak boleh itu ya dalam koridor kenegaraan gitu, dalam koridor pribadi gitu ya. Kita tidak boleh kutuk gitu. Karena itu bukan karakter kasih Allah. Itu bukan karakter Allah. Mengutuk-ngutuk orang. Mengutuk penindasan dan mungkin harus berdiri atas penindasan, artinya mungkin saja kita harus secara aktif memerangi penindasan yang dilakukan Israel. Mungkin. Dan menurut saya sangat mungkin. Caranya bagaimana? Nggak tahu itu teman-teman. At least teman-teman, cobalah berdoa paling tidak. Supaya tidak terjadi penindasan di muka bumi ini. Entah Israel yang melakukan, entah Hamas yang melakukan, entah Amerika yang melakukan, atau bangsa lain. Atau pribadi lain. Kita harusnya berdoa untuk itu. Kita tidak boleh berdiam, bahkan membela penindasan. Jadi harus seimbang kita memandangnya. Next slide. Mengusahakan perdamaian. Seperti Kristus rela mati di kayu salib. Umat Tuhan mestinya rela mengusahakan segala upaya untuk perdamaian. Kalau teman-teman ingat, karya salib adalah karya pendamaian manusia dengan Allah. Diinisiasikan oleh Kristus. Seharusnya ketika kita mentuhankan Yesus Kristus, kita akhirnya menjadikan teladannya, mengusahakan segala upaya untuk perdamaian. Saya pikir teman-teman, memihak itu adalah hal yang paling mudah dilakukan saat ini. Tapi yang mungkin saja hal yang paling jadi bumerang buat kita. Membela atau mengutuk hanya berlandaskan isu agama. Saya kemarin dapat WA, ngelihat status WA orang. Tuh, yang Kristen aja, yang non-Muslim aja membela gitu ya. Kan ada ini juga ya, umat Yahudi Palestina pun ikut juga kan gitu ya, membela itu gitu ya. Membela kita yang Muslim harusnya ini, kita kumpul ke sini, titiknya ini, kita bela Palestina, meskipun nggak tahu mau ngapain ya. Saya pikir itu juga adalah landasan yang menjadi bumerang gitu ya. Landasannya bukan kasih, teman-teman. Landasannya adalah antisemitisme versi lain. Itu saja dari saya. Ini saya sebenarnya senang kalau ada tanya jawab gitu ya. Nanti nggak tahu, saya serahkan kembali sama
MC atau pengurus. Tapi saya tutup dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami serahkan apa yang kami bahas pada hari ini ya Tuhan. Isu yang sedang hangat dalam dunia ini Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan, ini adalah isu yang lama, yang cukup konstan terjadi, setiap hari terjadi. Itu, tapi mungkin tidak terus-terusan diberitakan ya Tuhan. Sehingga kami bisa jadi pemerhati musiman saja Tuhan. Mungkin kami bisa jadi cuman sebagai pendoa musiman. Tapi Tuhan ya Tuhan, jangan biarkan belas kasihan kami menipis, jangan biarkan kasih kepadamu, kasih kepada sesama itu menipis sehingga kami kehilangan spirit dari kekristenan yang sebenarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang baik. Kami serahkan doa kami. Hanya dalam nama Anak Tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke MC. Terima kasih kepada Bang Benny atas sharingnya yang sangat memberkati. Kesimpulan yang kita ambil, yang disampaikan oleh Bang Benny, yaitu dari Theodor Herz itu, kita bisa belajar kalau untuk mencoba sesuatu itu tidak usah takut. Jangan takut gagal dalam melakukan apapun. Sorry, Theodor Herz itu sebenarnya bukan contoh yang baik ya teman-teman. Dia kan Bapak Zionis ya. Jangan sampai nanti salah. Iya, Pak. Orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus, dimanapun kita berada, kita harus berlandaskan dengan kasih. Kita adalah umat yang kudus, yang seharusnya tidak mengikut duniawi. Seharusnya kita memberitakan Injil Tuhan ke seluruh dunia, bukan malah menjadi perusak atau pemberontak dalam diri kita sendiri. Hanya pribadi yang mengasihi secara penuh yang mendapatkan kekuatan yang penuh. Maka ketika mengasihi Allah dengan sepenuh hati, maka tak akan ada satupun yang dapat melawan. Kita sebagai umat Tuhan tidak boleh mengutuk orang lain dan tidak boleh hanya berdiam diri saat melihat penindasan. Kita sebagai umat Tuhan harus mengusahakan segala upaya untuk berdamai. Itu kesimpulan yang bisa kami ambil dalam sharing hari ini. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bang Benny Syanipar. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Kau Telah Memilihku. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku.
dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta FK MKFT. Untuk itu kepada petugas saya persilahkan. Shalom abang kakak dan teman-teman semuanya. Shalom. Warta FKMK pada malam hari ini yang pertama, bersyukur kepada Tuhan karena terlaksananya PU Topikal pada hari ini 21 Mei 2021. Yang kedua, berterima kasih kepada para pelayan yang telah mengambil bagian untuk pelayanan PU Topikal pada hari ini. Sharing Bang Beni Syanifar, WL Cindi Vintari Saragi Jawa TG20, gitar Arnes Elizer Siginjak TE20, singer Kristi Jasmine TG20, dan pendoa syafaat Kak Christine Febriana Suebu TK18. Yang ketiga, FKMKFT mengucapkan selamat ulang tahun kepada abang, kakak, dan teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai 21 Mei 2021. Yang pertama, Mesya Delila TI20, Bang Antoni Adi Pradita TM17, Kak Sondang Messi Hombing TA16, Kak Carolina Sihombing TSP17, Bang Fernando TK16, Valencia Marta Gutom TS20, Adarson TK20, dan yang terakhir Frans Hadi Saputra TI20. Yang keempat, diharapkan untuk abang, kakak, dan teman-teman setelah PU ini dapat mengirimkan pokok doa pribadi ke akun WA FKMKFT atau ke pengurus. Yang kelima, warta keuangan kepada Sekretaris Bendahara dipersilakan. Shalom abang kakak dan teman-teman. Warta keuangan FKMKFT dari tanggal 9 Mei sampai 21 Mei 2021. Pemasukan sebesar Rp0, pengeluaran sebesar Rp0, saldo sebesar 346.500. Demikian laporan keuangan FKMKFT. Terus memberkati. Shalom. Sekian warta FKMKFT pada malam hari ini. Kepada pelayan dipersilakan.
Kita mau mengangkat pokok doa syafaat kita. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Iya, baik. Sebelum bentar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya, baik, kita berdoa. Selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Henti-hentinya kami anak-anakmu menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena berkat dan anugerah-Mu serta kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa kepada setiap kami dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan ibadah PU kami ya Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini kami dapat berkumpul walaupun hanya lewat pertemuan online di Zoom meeting. Itu tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berpelayanan Tuhan, untuk lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pelaksanaan PU kami pada malam hari ini boleh terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam PU ini ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap pribadi yang telah mengambil pelayanan pada hari ini. Kau memberkati mereka, biarlah pelayanan mereka tidak sampai di sini saja, tapi Kau memakai mereka lebih luar biasa lagi, Tuhan, untuk pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa untuk firman yang sudah tadi kami dengarkan, Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan dan juga yang telah disampaikan itu tidak berlalu begitu saja, Tuhan, tapi kami boleh simpan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan itu bisa menjadi pedoman hidup kami pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan firman Tuhan, terima kasih. Untuk pelayan yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati, limpah-limpahkan selalu berkat kepadanya Tuhan, pakai dia lebih luar biasa lagi untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Unila Tuhan, Tuhan berkati universitas kami ya Tuhan, biarlah Unila dapat menjadi kampus dan menjadi wadah bagi kami semua ya Bapak, anak-anak-Mu, terlebih kami berdoa juga untuk fakultas kami, fakultas teknik Tuhan, biarlah Kau berkati kami semua ya Tuhan, biarlah teknik dapat menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berintegritas ya Tuhan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati keluarga kami semua, rezeki mereka Tuhan berkati, kesehatan juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk semua teman-teman kami, abang, kakak, dan adik-adik yang masih berkuliah Tuhan, biarlah Kau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, laporan mereka, KT mereka, dan juga persiapan untuk KKN nanti Tuhan berkati selalu ya Tuhan. Biarlah segala pergumulan mereka Tuhan, kami menyerahkan ke bawah tangan kasih-Mu ya saja Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, mampukan mereka selalu, kuatkan mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bandar Lampung ya Tuhan, Tuhan berkati pemerintahan dari pusat hingga ke daerah, Tuhan berkati. Biarlah mereka mau memimpin Bandar Lampung dengan baik dan jujur ya Tuhan. Biarlah mereka bisa menjadi perpanjang tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Indonesia, bangsa Indonesia ya Tuhan, untuk pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi itu bukan suatu kebetulan, Engkaulah pemilik alam semesta ini ya Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan di setiap segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan, mau bencana alam, pandemi yang Kau berikan, itu tidak semerta-merta menyurutkan semangat kami untuk lebih lagi mencari Engkau Tuhan. Kami tahu apapun yang Kau berikan kepada kami itu semua adalah berkat, bukan kutuk atau apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sebentar, kalau mungkin kami selesai dari PU ini, kami akan beristirahat atau melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan Yesus berkati selalu, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah Malaikat-Mu mau selalu bersama-sama dengan kami dan tinggal di dalam hati dan pikiran kami, Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap pokok doa yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami letakkan di depan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau mau menjawabnya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni dosa pelanggaran yang kami perbuat yang sudah melukai hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Kak Christine. Baiklah, selanjutnya banyak yang udah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Mulai dari kesehatan, sukacita setiap hari, dan juga UTS yang sudah selesai kita laksanakan.
Untuk itu, kita mau mengucap syukur karena Tuhan masih memberkati kita dan memperluas kerajaannya untuk kita. Oleh karena itu, mari kita angkat lagu pujian doa ya, guys. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. PU kita telah selesai, mari kita tutup ibadah persekutuan umum ini. Saya minta kesediaan Bang Beni untuk menutup PU kita ini dengan doa. Mari berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, supaya kami boleh memperoleh hikmat daripadamu, karena hikmat daripadamu ya Tuhan, melampaui segala pengalaman, melampaui segala hikmat orang terpintar di dunia sekalipun ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh memperoleh hikmat ya Tuhan, dalam memandang dengan seimbang sebagai seorang Kristen mengenai apa yang terjadi dalam dunia saat ini, terkhusus Zionisme Israel ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami mendukakan Engkau karena kami salah mengambil keputusan. Terima kasih ya Tuhan Allah yang baik, kiranya Tuhan senantiasa bersama kami ya Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. PU kita telah selesai. Teman-teman, aku persilahkan untuk mengambil waktu teduhnya masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom teman-teman semua. Shalom teman-teman. Ada sedikit dari
Shalom semuanya. Jadi teman-teman pengurus itu belum siap, karena biasanya kalau diskusi itu yang bawain dari teman-teman pengurus gitu ya. Jadi It's okay. Terima kasih juga buat Christine dan teman-teman pelayan yang sudah ambil bagian di persekutuan ini. Mungkin sebelum kita mundur dari ruang Zoom ini, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan yang mulia, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari Tuhan. Kami telah diperkenankan untuk melaksanakan persekutuan kami Tuhan. Kiranya Kau berkati apa yang firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bang Beni, agar dapat kami tanamkan dalam hati, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Sebentar kami akan mundur dari ruang Zoom ini Tuhan. Bimbing kami Tuhan, ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Jadi dalam nama-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Bang Beni. Terima kasih teman-teman. Aku langsung live ya. Ya, Bang. Bye, terima kasih FKMKFT. Dadah teman-teman.